Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, para mitra yang hadir, Komnas HAM dan seluruh jajaran, LPSK dan seluruh jajaran, juga Komnas Perempuan dan seluruh jajaran. Saya melanjutkan apa yang disampaikan sahabat saya Didi Mukrianto dari fraksi Partai Demokrat, melengkapi tentang politik anggaran ini. Dan sebelum saya menyampaikan pandangan-pandangan melengkapi apa yang disampaikan dari dua sahabat saya dari fraksi Partai Demokrat, kita berharap pimpinan agar apakah masih mungkin sebenarnya pagu indikatif ini kita bahas berubah nanti ini dibangkar gitu. Saya khawatir ya itu tadi seperti disebut saudara saya tadi, ya business as usual, ya sudah ini angka-angka jalan ketok selesai gitu. Oleh karena itu pertemuan kita hari ini, raker kita hari ini adalah membangun argumentasi politik anggaran yang memungkinkan berubah pagu indikatif ini. Dan fungsi kami di sini sebagai fungsi anggaran ini, saya kira menjadi sebuah energi untuk kita membangun cara kita memberi argumentasi mengubah anggaran kita ini. Misalnya saya mulai dari pandangan dan saya lihat semua menyusun sudah setia pada output yang kita sebut program nasional. 3 lembaga yang hadir di sini pastilah mengenai penegakan hukum nasional dan pelayanan ke publik, kemudian transformasi atau stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Itulah prioritas nasional 07 itu. Dari situ kemudian kita turunkan yang 03 dan seterusnya. Hanya itu ruang kita, sehingga angka-angka yang keluar memang tidak bisa apa-apa, bisa dipahami. Karena itu saya mencoba untuk mengangkat sebuah energi baru. Apakah mungkin ini mengubah cara pandang kita dan cara pandang negara untuk mengubah anggaran ini? Saya mulai dari LPSK. Kita baca semua, salah satu program prioritasnya setelah prioritas nasional kan ada prioritas lembaga. 10 programnya, 10 yang menjadi rincian outputnya. Saya mau lihat langsung ke outputnya. Saya tertarik dengan output yang ke-7. Mungkin ini bisa menjadi energi kita mengubah LPSK yang sayapnya agak pelan-pelan itu, nggak sekuat burung Raja Wali gitu. Apa itu? Layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana narkoba dan tindak pidana umum lainnya. Saya berhenti narkobanya. Kita ingin bertanya kepada teman-teman, apakah punya data 10 tahun terakhir ketika Presiden Jokowi juga melanjutkan apa yang sudah di statement oleh Presiden SBY, bahwa Indonesia darurat narkoba. Darurat narkoba. Lapas kita penuh isinya korban-korban narkoba itu. Satu-satunya lembaga yang punya kata korban ya LPSK ini. Bagi saya, narkoba adalah kejahatan global. Siapakah penjahatnya? Para bandarnya. Mengapa? Karena mereka kaya raya dengan cara melawan hukum dan mengorbankan umat manusia yang tak berdosa banyak sekali. Itulah mensreanya, karena itu dia penjahat itu. Tapi korban-korban itu adalah korban. Korban itu orang sakit harus diobati, bukan dipenjara. Di mana LPSK urusan ini? Nah, karena itu jika angkanya kan kita masukkan alokasi pagunya 8,4 miliar untuk narkoba plus tindak pidana umum lainnya, saya rasa tidak, ini terbalik ini. Ganti semua ini, harusnya fokus saja semua ke narkoba ini. Lebih dari 200.000 korban itu sekarang di lapas seluruh Indonesia, over capacity. Bukankah kita kalau bertanya para penegak hukum menyidik, panggil dia, ambil KTP-nya, siapa namamu lengkap, ini korban ya. Pertanyaan nomor 2 apa? Apakah saudara dalam keadaan sehat? Dijawab itu sehat, padahal semua korban itu sakit. Nah, karena ini saya lempar juga ke Komnas HAM, di mana kalian? Karena itu adalah korban-korban pelaksanaan HAM-nya tadi. Hukum acaranya nggak benar itu. Orang sakit kok diadili, orang sakit diobati. Nah, kalau begitu, dua-duanya ini, Komnas HAM dan LPSK, fokus dulu menyelamatkan
Indonesia Darurat Narkoba menyelamatkan korban-korban itu. Saya minta LPSK dan Komnas HAM kunjungi semua lapas. Tanya satu-satu, berapa persen yang korban dan berapa hukumannya. Gara-gara itu juga biaya makan di lapas kita, negara APBN kita, ini politik anggaran, mengeluarkan di Komisi 3 lebih dari 1,2 triliun dari hasil kerja aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut sama hakimnya, tinggal di lapas di hilirnya. Saya kira ini harus jadi momentum buat Komnas HAM dan LPSK menyelamatkan cara kerja negara lewat aparat hukum pelayanan publik tadi untuk membebaskan semua korban narkoba itu diobati. Nah, oleh karena itu menurut saya pimpinan, jika dimungkinkan, masih dimungkinkan, dan saya akan titip kepada fraksi Partai Demokrat di Badan Anggaran untuk mengubah lagi cara pandang kita menyusun anggaran ini. Kalau enggak tadi seperti teman-teman tadi, bolak-balik itu saja dari tahun ke tahun. Sementara mata kita terbuka untuk menyaksikan korban-korban narkoba itu yang di lapas, ini yang di lapas. Sekarang bagaimana yang enggak di lapas? Saya minta LPSK turun nanti juga, Komnas HAM. Ini minimal di dapil saya. Apa yang terjadi? Ada puluhan sampai ratusan yang masih dipasung di Republik ini. Ada yang terbiarkan di situ terlantar itu, dan terpaksa harus kita bawa ke pusat-pusat rehabilitasi. Ini menarik, tadi ada program rehabilitasinya. Datanglah ke pusat-pusat rehabilitasi mandiri punya masyarakat juga maupun yang punya negara. Itu tugas kita, menyelamatkan mereka. Negara tidak hanya bertanggung jawab kepada orang yang sehat, tapi juga kepada orang yang sakit karena korban narkoba itu. Saya protes keras ini ke LPSK dan Komnas HAM dalam perspektif politik anggaran yang positif. Pindahkan alur pikiran kita ke situ. Ayo sama-sama menyelamatkan negara ini. Masa iya Komnas HAM dan LPSK diam-diam saja ketika Presiden bilang Indonesia darurat narkoba? Tidak Pak, tidak. Karena itu saya pimpinan mendukung penuh anggaran yang dimintakan. Jika perlu diubah, fokus saja, tidak usah banyak-banyak, fokus saja selamatkan yang tadi, korban-korban narkoba itu. Nah, oleh karena itu untuk LPSK, coba itu dibuatkan detailnya lagi, punya nggak di mana saja lembaga-lembaga masyarakat, NGO yang setengah mati merehab itu, bapak-bapak dan ibu dari LPSK turun. Komnas HAM bagi saya ini jadi sangat serius untuk teman-teman. Silahkan anggarannya tadi dimasukkan, saya setuju itu. Tapi saya ingin coba berpikir sama-sama hari ini, kalau tadi masih ada ruang kita berdialog, mengubah ini, atau bagaimana caranya agar soal narkoba atau korban-korban ini kita dekati dengan perspektif kita masing-masing. Karena itu masuk prioritas nasional outputnya tadi. Nah, itu yang pertama. Sekarang Komnas Perempuan, singkat saja nih pimpinan, saya tertarik ini, kenapa masih sampai Komnas Perempuan memasukkan anggarannya, pagu indikatif awalnya itu dia usulkan 4 programnya untuk 074 BG 5681 itu ya, yaitu untuk rekomendasi kebijakan mengenai penguatan kerangka hukum dan regulasi nasional untuk percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tengah laju perubahan iklim dan potensi resesi dunia. Saya hormat untuk Komnas Perempuan ngambil isu ini, minta 4 dikabulkan 1. Pertanyaan saya adalah, untuk apa negara gagah betul mengundang presiden-presiden dunia di Bali G20? Kita bicara tentang perubahan iklim, kita bicara tentang garis pantai Indonesia terpanjang di dunia nomor 2 setelah Kanada, kita bicara tentang penanaman mangrove dan seterusnya. Bagi saya program ini penting. Kajian ini, saya tunggu ini. Apa kajiannya? Mau kemana dia? Kenapa? Mangrove yang kita tanam ini kaitannya lagi dengan narkoba tadi. Sekarang berbuah narkoba. Jadi masuknya narkoba dari Selat Malaka di pantai Selat Malaka sana yang masuk ke Tanjung Balai, Asahan, Batubara, itu dari Pulau Ansa menjadi bagian dari kepulauan punyanya negara Malaysia. Caranya gampang, disimpan, ditanam itu di hutan-hutan mangrove itu. Tinggal pakai alat sederhana saja
Yang jualan di Jakarta, yang kena tangkap di situ masyarakat, yang disebut menggendong. Dia pergi melaut tapi ngambil itu. Nah, saya mau katakan, Komnas Perempuan saya setuju ini, karena korbannya semuanya di pantai itu adalah para ibu, karena suaminya ketangkap untuk menggendong narkoba itu. Lagi-lagi, 3 lembaga ini pimpinan, saya ingin mengajak mengubah mindset politik anggaran kita pada pembebasan hak asasi dan pemenuhan hak-hak untuk korban-korban narkoba, karena narkoba adalah korban dari produk perang global yang saya yakini sama usianya dengan tuanya manusia ini. Bagi saya misalnya cerita atau informasi atau pengetahuan kita tentang Sodom dan Gomora itu adalah karena narkoba. Karena narkoba adalah the mothers of criminal. Jadi bagi saya narkoba ini menjadi pilihan utama dan jangan kemana-mana. Anggaran kita, politik anggaran kita teman-teman LPSK sesuai dengan kewenangan dan talentamu menurut undang-undang, begitu juga Komnas HAM, begitu juga Komnas Perempuan menjadi perhatian kita. Itu saja pimpinan. Jikalau masih dimungkinkan angka-angka yang telah ditulis di sini masih bisa berubah, saya senang sekali. Jika tidak, saya menyesalinya supaya tahun depan jangan terulang lagi yang seperti ini. Terima kasih pimpinan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada banyak sekali